Yang pertama, waktu itu Nusantara sudah terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Banyak pedagang dari Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menjualnya kembali kepada pedagang Eropa. Namun, waktu itu jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki Utsmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus dan mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah, termasuk Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Yang kedua, runtuhnya Kekaisaran Romawi yang membuat jalinan perdagangan antara Asia dan Eropa merosot. Yang ketiga, adanya Perang Salib atau Perang Suci. Nah, perang ini mengakibatkan terputusnya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah. Yang keempat, melakukan penjelajahan samudra untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya dan adanya ambisi 3G. Yang kelima, berkembangnya ilmu pengetahuan seperti diciptakannya kompas, navigasi, dan mesio untuk bahan persenjataan. Yang keenam, kemudian waktu itu bangsa Eropa ingin membuktikan tulisan Marco Polo dalam bukunya Book of Various Experience atau Keajaiban Dunia yang berisi kisah perjalanan Marco Polo yang menceritakan bahwa daerah Asia alamnya itu sangat indah, subur, dan memiliki kekayaan alam. Yang ketujuh, membuktikan bahwa bumi itu bulat. Waktu itu terkenal ada istilah motivasi 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gold yang berarti mencari emas atau kekayaan, Glory yang berarti mencari kemuliaan atau kejayaan, dan Gospel yang berarti menyebarkan agama, terutama agama Nasrani. Nah, ketiga alasan itulah yang memunculkan istilah perburuan mutiara dari timur. Mutiara timur yang dimaksud adalah Kepulauan Nusantara, karena Nusantara mempunyai rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa barat. Nah, dari situlah muncul persaingan untuk memperebutkan wilayah, khususnya wilayah Asia, Amerika, dan Afrika. Diawali oleh Portugis dengan menguasai Malaka, daerah pasar perdagangan terbesar di Asia Tenggara, bermaksud untuk menguasai pusat rempah-rempah di Maluku. Maka diutuslah Antonio de Abreu dan Francisco Serrao ke Maluku. Mereka tiba di Ambon, Ternate, dan Tidore pada tahun 1512. Di Maluku, Portugis melakukan monopoli perdagangan sehingga menimbulkan penderitaan rakyat. Keadaan ini menyebabkan terjadinya perlawanan rakyat dipimpin oleh S. Hairun, tetapi dapat diatasi. Kemudian muncul lagi perlawanan dipimpin oleh S. Baapullah yang menyebabkan Portugis menyingkir ke timur-timur. Lalu kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Mereka berhasil membawa rempah-rempah dari Maluku dan lewat kongsi dagangnya EIC. Inggris berhasil menjalin hubungan dagang dengan Aceh, Yogyakarta, Banjar, Maluku, dan Makassar. Tetapi Inggris tidak berhasil menanamkan pengaruh di Indonesia karena ketidaksenangan rakyat terhadap EIC yang memaksakan cara dagang mereka menurut aturan sendiri. Belanda tiba di Indonesia pada tahun 1595, dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keizer. Latar belakang Belanda pergi ke dunia timur adalah karena ia tidak boleh berdagang di Lisabon, pusat rempah-rempah di Belanda. Maka berbekal buku Itinerario karya Jun Hagen van Lieshoten, akhirnya Belanda memberanikan diri menjelajahi samudra ke dunia timur. Maka pada tahun 1596, Belanda tiba di Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tapi karena kencokakan Cornelis, Belanda diusir oleh Banten. Perjalanan kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck and Warnwich. Mereka sampai di Banten pada tahun 1598. Dan perjalanan dilanjutkan ke Ambon. Di Ambon, para pedagang Belanda membentuk kongsi dagang yaitu VOC. Sebenarnya, bangsa Belanda menjajah seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1912. Awal kedatangan bangsa Belanda oleh Cornelis de Houtman hanya untuk pedagang dan tidak mengatasnamakan
pemerintahan Belanda. Begitu juga dengan John van Eyck dan Van Wyk. Mereka mendirikan VOC tanpa mengatasnamakan pemerintahan Belanda. Tetapi VOC mendapatkan keistimewaan khusus dari pemerintahan Belanda, yaitu boleh memiliki tentaranya sendiri. Nah, tentaranya ini yang digunakan untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Namun, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi bubar disebabkan oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawainya, biaya perang yang sangat banyak, ketatnya persaingan dagang, dan besarnya gaji pegawai. Setelah VOC bubar, pemerintah Belanda mulai mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Nah, kembali lagi, mengapa VOC atau Belanda lama menjajah Indonesia? Yang pertama, karena kekayaan alamnya yang berlimpah, khususnya rempah-rempah, dan juga sumber manusia juga banyak. Yang kedua, masyarakat yang pada saat itu masih kurang berpendidikan sehingga mudah untuk ditipu atau dijajah. Yang ketiga, persenjataan yang minim sehingga sulit untuk melawan penjajah.